10 aturan emas mengatur waktu bagi ibu rumah tangga yang sibuk. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan juga kalau sekiranya video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Dengan klik tombol share. Nah sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Judulnya soal aturan emas, mengatur waktu buat ibu rumah tangga yang sibuk. Dan ini bukan lebay atau sok produktif. Tapi realita hidup emak-emak hari ini yang bangun pagi sudah dikejar jam. Padahal jamnya sendiri nggak pernah cukup. Di tengah harga naik, tuntutan rumah rapi, anak harus happy. Dan emak tetap dituntut kuat tanpa drama. Mengatur waktu itu bukan lagi skill tambahan, tapi alat bertahan hidup. Kalau tidak diatur, yang ada hari habis, tapi hati kosong. Rumah beres tapi kepala penuh. Dan ujung-ujungnya cuma senyum ke tetangga, tapi nangis pas cuci piring. Pembahasan ini penting karena kondisi sekarang bikin peran ibu rumah tangga makin padat, tapi waktu tetap 24 jam, gak nambah walau emak sudah multitasking level dewa. Disinilah kita perlu cara pandang baru yang lebih manusiawi. Bukan soal bangun subuh terus kuat seharian, tapi soal mengatur energi dan prioritas. Teori manajemen waktu dari Stephen Covey tentang penting dan mendesak relevan banget. Karena banyak emak kelelahan, bukan karena kebanyakan kerja, tapi karena sibuk di hal mendesak yang sebenarnya tidak penting. Seperti mikirin omongan orang dibanding mikirin kondisi diri sendiri. Jadi sebelum masuk ke materi utamanya, obrolan ini mau ngajak kita semua berhenti sebentar, dan sadar bahwa waktu emak itu berharga. Bukan cuma buat rumah, tapi juga buat diri sendiri. Aturan emas ini bukan janji hidup langsung rapi dan adem, tapi pegangan biar hari nggak terasa kayak dikejar setan sambil gendong cucian. Kalau hati emak lebih tenang, rumah ikut bernapas, dan dunia terasa sedikit lebih ramah, walau kompor tetap harus dinyalakan. Aturan pertama itu mulai hari dengan satu niat kecil yang masuk akal dan gak bikin dada langsung sesak. Misalnya bukan niat rumah harus kinclong kayak hotel bintang 5, tapi cukup niat hari ini. Meja makan kelihatan lagi warnanya, karena niat kecil itu kayak cemilan, ringan tapi bikin jalan. Daripada niat gede, tapi cuma jadi hiasan di otak sambil kita bengong depan kompor, nunggu air mendidih, sambil mikir hidup, kok isinya cucian semua? Aturan kedua, jangan nunggu mood. Karena mood itu kayak sinyal di dapur. Kadang ada, kadang ngilang pas dibutuhin. Jadi daripada nunggu hati bahagia dulu baru gerak, mending gerak dulu baru hati nyusul belakangan. Kayak nyapu lantai walau sambil manyun. Tahu-tahu kok adem ya? Lihat lantai bersih. Walau dompet tetap tipis, tapi hati agak tebal dikit. Aturan ketiga, kerjakan yang paling bikin kesel dulu. Karena yang bikin kesel itu biasanya yang paling ganggu pikiran. Misalnya piring numpuk sampai kelihatan kayak menara Pisa atau lantai lengket bekas anak jajan. Kalau itu diberesin dulu, pikiran jadi agak plong. Kayak habis curhat ke temen, walau cuma curhat ke ember dan sabun colek. Aturan keempat, berhenti jadi emak serba bisa yang gak pernah minta bantuan. Karena emak itu bukan Power Ranger yang bisa berubah sendiri. Kalau ada anak suruh lipat baju, kalau ada suami suruh angkat galon, bukan karena kita lemah, tapi karena kita pintar ngatur energi. Daripada kita sok kuat, tapi ujung-ujungnya rebahan sambil ngomel sendirian di kamar mandi. Aturan kelima, bikin waktu khusus buat diri sendiri walau cuma sebentar, 15 menit pun jadi. Entah buat ngopi, ngemil diam-diam di dapur, atau rebahan sambil scroll video emak lain yang hidupnya kelihatan lebih rapi. Karena emak juga manusia yang butuh jeda, bukan mesin penggoreng tempe yang colok listrik langsung nyala. Aturan keenam, jangan bandingin hidup kita sama emak lain di media sosial. Karena yang kita lihat itu cuma highlight, bukan full movie. Kita lihat rumahnya rapi, tapi nggak lihat pas sebelum syuting bajunya ditumpukin ke kamar mandi. Hidup itu bukan lomba siapa paling kinclong, tapi siapa paling tahan waras di tengah cucian dan drama anak.
Aturan ketujuh pakai sistem, bukan perasaan. Misalnya punya jadwal ringan, kayak hari ini nyapu, besok lap, lusa beres lemari. Jadi, walau lagi malas, tetap ada yang dikerjain. Karena kalau pakai perasaan yang ada, kita kerja pas semangat aja. Pas malas cuman kerjaan nyinyir di hati. Aturan ke-8. Berhenti ngerasa bersalah kalau istirahat. Karena capek itu bukan dosa, dan rebahan itu bukan kejahatan. Emak yang sehat, mentalnya jauh lebih berguna daripada emak yang rapi tapi mau meledak. Jadi kalau siang-siang pengen duduk sambil minum teh, duduk aja. Dunia nggak runtuh cuma karena kita istirahat sebentar. Aturan ke-9, jangan kejar sempurna, kejar cukup. Rumah nggak harus kayak katalog, asal nyaman buat ditinggalin. Piring nggak harus langsung disimpan rapi, asal nggak numpuk sampai bikin kita pengen nangis pas buka lemari. Hidup emak itu soal cukup, bukan soal pamer rapi. Aturan nomor 10, ingat tujuan kita ngatur waktu itu buat apa? Bukan buat jadi superwoman, tapi biar hidup lebih ringan. Biar kita punya waktu buat senyum, bukan cuma buat ngeluh. Biar kita bisa main sama anak tanpa sambil mikir cucian di belakang rumah yang kayak lagi demo. Kalau dipikir-pikir semua aturan emas tadi sebenarnya bukan soal rumah rapi atau jadwal ketat, tapi soal hati yang mau diajak kerja sama. Karena hidup emak-emakan itu isinya bukan cuma cucian dan masakan, tapi juga perasaan yang butuh diperhatiin. Dan kadang kita sibuk ngurus semua orang sampai lupa ngurus diri sendiri. Padahal, kalau hati lagi penuh dan tenang, urusan rumah yang ribet itu rasanya jadi kayak level main game anak TK. Emak itu hebat, tapi bukan superhero yang kebal capek. Kita tetap bisa senyum walau rambut kayak sapu ijuk dan daster belum ketemu setrikaan. Karena di balik semua drama rumah tangga ini, ada satu hal yang sering kita lupain, yaitu kita masih punya pilihan buat jalanin hari dengan lebih ringan walau masalah datang rame-rame kayak promo di minimarket. Jadi mulai sekarang pelan-pelan aja temen-temen, gak usah nunggu segalanya beres baru bahagia. Karena bahagia itu bukan bonus setelah rumah rapi, tapi bensin. Biar kita kuat ngerapin rumah. Dan kalau hari ini cuma bisa nyapu setengah ruang tamu itu, udah cukup buat bilang ke diri sendiri, kalau kita masih bergerak dan masih punya semangat. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat.